怎么可能？你到底是什么样的人？一个不到双10的少年，怎么能背负你这小子到底承担了多少本不属于你的使命呢？ Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di dalam stadion, Long Hao Chen dan unicorn ilahi segera dikeluarkan oleh efek ledakan bintang itu. Melayang di udara, Long Hao Chen mengeluarkan semburan darah, domain dewa cahayanya hancur berkeping-keping dalam guncangan hebat. Kekuatan ledakan ini benar-benar sangat mengerikan. Apakah itu kekuatan teknik domain? Energi spiritual internal Long Hao Chen berjumlah 290.000, ditambah dengan amplifikasi dari Golden Armor dan unicorn ilahi, total energi spiritualnya yang tersedia sudah lebih dari 400.000. Meskipun dia belum mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9, energi spiritual yang bisa dia gunakan tidak kurang. Namun, di hadapan ledakan-ledakan ini, 7 lubangnya terasa seperti tertutup rapat, menyebabkan perasaan mengerikan karena semua indranya terkelupas. Tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya pun mengalami guncangan hebat. Apakah ledakan langit berbintang merupakan hal yang mengerikan? Long Hao Chen saat ini dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka domain yang Hao Yu benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan seperti itu. Karena dia tidak mengenal lawannya, dan karena yang Hao Yu juga merupakan dari kuil Ksatria, sejauh ini Long Hao Chen telah mempertahankan sikap menyelidiki dalam pertempuran ini. Ini juga sebabnya dia memilih untuk menerima pukulan pertama dari domain bintang dengan perisai siput ilahi alih-alih menghadapinya dengan kekuatan domainnya. Dan saat ini, dia mendapatkan pandangan nyata tentang tingkat kekuatan mengerikan yang dapat dicapai oleh kemampuan domain. Teror sebenarnya dari kekuatan penghancur kemampuan domain jauh di atas mantra terlarang. Jika penghalang yang disiapkan khusus untuk mempertahankan stadion besar aliansi tidak ada di sana sebelumnya, mereka mungkin takut malapetaka akan menimpa seluruh kota suci. Namun, Long Hao Chen tidak begitu saja putus asa. Sebaliknya, sesuatu tampaknya terbangun di tubuhnya di depan tekanan besar ini. Mengambil napas dalam-dalam dan menstabilkan tubuhnya dan menatap Yang Hao Yu, Long Hao Chen tidak menyeka darah di sudut mulutnya, dan penampilannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Domain Dewa Cahaya sekali lagi menyusut ke area berdiameter 10 meter di sekitarnya. Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam, tampaknya menarik semua cahaya ke dalam tubuhnya. Kedua pedang di tangannya perlahan-lahan disatukan di atas kepalanya, dan ketika kedua pedang ilahi mengalir satu sama lain, segera, cahaya putih itu berubah warna-warni, sebelum berubah menjadi putih pijar. Ikatan harmonis kedua pedang itu menghasilkan kekuatan yang awalnya bahkan membuat Kaisar Dewa Iblis kagum. Namun, penggunaan harmonis kedua pedang ini tampaknya hanya bertujuan untuk mengendalikan domain Dewa Cahaya miliknya. Kilau putih yang fantastis muncul dari kedua pedang yang telah menjadi satu dengan domain Dewa Cahaya. Saat itu, Yang Hao Yu tampak terkejut untuk pertama kalinya, melihat perubahan arah domain Dewa Cahaya milik Long Hao Chen. Setiap domain memiliki arahnya sendiri, misalnya, domain bintang milik Yang Hao Yu memiliki arah yang misterius dan tak ada habisnya. Namun, arah asli domain Dewa Cahaya milik Long Hao Chen tampak tak terbatas cahaya, kemurnian, dan kelembutan yang tak terbatas. Namun saat ini, perubahan fantastis terjadi pada arah domain Dewa Cahaya. Itu berubah menjadi putih dari warna keemasan. Itulah kehidupan, dan ciptaan. Benar, ketika Long Hao Chen mengandalkan ikatan harmonis kedua pedang itu memicu semacam evolusi domain Dewa Cahaya miliknya. Wilayah putih itu memancarkan aura kehidupan dan penciptaan. Ini adalah aura kehidupan dan penciptaan yang kuat yang berasal dari perpaduan antara cahaya dan air, meningkatkan kualitas alami wilayah Dewa Cahaya hingga 100 kali lipat, dan pengaruhnya hingga 1000 kali lipat sekaligus. Kehidupan dan penciptaan, misteri baru di balik wilayah Dewa Cahaya. Mata Long Hao Chen juga berubah menjadi warna pijar, saat dia memegang pedang kehidupan dan penciptaan di tangannya, wilayah Dewa Cahaya meluas sekali lagi dengan segera. Dimanapun ia lewat, wilayah bintang tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit demi sedikit. Dengan lambaian tangan kanan Yang Hao Yu, kali ini dua bintang terbang ke arah Long Hao Chen. Jika kedua bintang ini meledak, kekuatan yang dihasilkan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Teknik ledakan langit berbintang akan langsung meledak saat bersentuhan dengan kekuatan lawan, meledak di titik inti kekuatan lawan.
Memicu ledakan lebih awal adalah hal yang mustahil, karena pada saat itu, bintang tersebut masih berada di domain bintangnya, itu sama saja dengan menyerang dirinya sendiri. Namun, saat bintang tersebut bersentuhan dengan domain Dewa Cahaya milik Long Hao Chen, dia tiba-tiba kehilangan kendali, dan tidak dapat meledakkannya. Dengan kata lain, Long Hao Chen telah menetralkan teknik ledakan langit berbintang miliknya. Saat ini, mata Yang Haoyu penuh dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa domain Long Hao Chen yang telah berevolusi benar-benar akan menetralkan teknik domainnya seperti itu. Long Hao Chen memiliki orientasi kultivasi yang berbeda dari Chai Er. Metodenya lebih cenderung mengembangkan teknik domainnya, karena apa yang diwarisinya adalah kekuatan pemurnian Dewa Kematian, maka teknik domainnya akan meningkatkan kekuatan ofensifnya. Setelah Long Hao Chen menyatu dengan konstitusi Elux sebagai Sion of Light, seluruh keberadaannya berubah menjadi bagian dari elemen cahaya. Kehidupan dan ciptaan adalah konsep yang tak terelakkan dan insidental yang terlibat dalam segala hal. Perubahan dan hubungan yang fantastis antara hal-hal yang tak terelakkan dan insidental ini menyebabkan munculnya kemampuan baru yang melampaui ruang lingkup cahaya. Yang Haoyu tahu bahwa ia telah meremehkan anak muda ini. Pemahaman yang terakhir tentang domainnya sendiri mungkin belum cukup dalam, tetapi itu masih merupakan bakat yang menggemparkan, yang pengetahuannya tentang cahaya jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Dan saat ini, pengetahuan ini mengintegrasikan domainnya sehingga menyebabkannya menyelesaikan evolusi. Mata Yang Haoyu dipenuhi dengan kekaguman. Ia mengerti bahwa jika diberi cukup waktu, anak muda ini pasti akan melampauinya. Sungguh kekuatan hidup dan penciptaan. Kalau begitu, biar kutunjukkan perjuangan terakhir wilayah kekuasaanku. Sambil berkata demikian, Yang Haoyu perlahan mengangkat lengan kanannya, mengarahkannya ke langit. Untuk pertama kalinya, wilayah bintangnya menyusut, tetapi terus menyebarkan bintang-bintang selama seluruh proses. Wilayah Dewa Cahaya Long Hao Chen pun segera meluas hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Baju zirah emasnya awalnya sangat indah, tetapi setelah bintang-bintang bertatahkan satu demi satu, baju zirah itu memperoleh kecerahan yang tak tertandingi. Pada saat ini, domain itu adalah Yang Haoyu sendiri, dan Yang Haoyu juga merupakan domainnya sendiri, domain dan penggunanya menjadi satu kesatuan. Ini sudah menjadi batas keabadian. Tentu saja, ini bukan keabadian yang sebenarnya, tetapi setelah mencapai ranah domain penjelmaan diri, harapan hidup manusia akan meningkat hingga lebih dari 500 tahun. Chen Zidian tidak berhasil mencapai prestasi ini, tetapi Yang Haoyu berhasil melakukannya. Domain Dewa Cahaya Long Hao Chen perlahan-lahan menutupi Yang Haoyu dalam jangkauannya, dan Yang Haoyu memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Domainnya telah sepenuhnya menyatu dengannya, ini telah menjadi pertarungan di dalam domain Dewa Cahaya Long Hao Chen. Mengayunkan pedangnya, Yang Haoyu segera mengambil jalan di depannya. Bahkan domain Dewa Cahaya yang telah berevolusi terbelah di depan pedangnya, yang telah memperoleh transparansi, berkedip-kedip dengan cahaya bintang seperti baju besinya, mewujudkan langit malam yang tak berujung. Serangan pedang cahaya bintang bersilang yang aneh mengoyak jalan menuju Long Hao Chen, sama sekali tidak dapat dihentikan oleh domain Dewa Cahaya. Serangan pedang Starlight Cross melaju dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi tekanannya yang besar menyebabkan Golden Armor milik Long Hao Chen mengeluarkan serangkaian suara berderak, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di Golden Armor. Armor tingkat epik ini sebenarnya sama sekali tidak mampu menahan tingkat kekuatan seperti itu. Divine Unicorn melebarkan sayapnya, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Di bawah tekanan besar itu, kepalanya menunduk dengan kuat, dan cahaya suci yang tersebar dari tanduknya menjadi jauh lebih lemah. Divine Unicorn ini, tentu saja, adalah Star King yang berevolusi seiring dengan kebangkitan kultivasi Long Hao Chen. Ia masih belum memiliki domainnya sendiri, dan penggunaannya telah diminimalkan karena penindasan Star Domain. Serangan Yang Haoyu telah memanfaatkan sebagian besar domainnya, dipadatkan untuk digunakan dalam bentuk teknik. Serangan pedang bersilang ini dapat dikatakan mengumpulkan kekuatan teknik ledakan langit berbintang yang beraneka ragam. Bahkan Light God Domain yang berevolusi hingga batas kehidupan dan penciptaan tidak mungkin dapat menghilangkan kekuatan domain yang sangat terkonsentrasi seperti itu. Ini adalah celah dalam kultivasi kedua belah pihak, yang sudah melampaui celah dalam kualitas kedua domain. Dengan suara ringan, Long Hao Chen langsung memilih untuk membuang Golden Armor miliknya, mengubahnya kembali menjadi Golden Box yang jatuh ke bawah, jika tidak, armor itu akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tanpa perlindungan armor, situasi krisis Long Hao Chen menjadi lebih jelas.
Kekuatan besar membuatnya bahkan tidak dapat melepaskan pedang kehidupan dan penciptaan di tangannya. Ini adalah kekuatan sejati dari Starry Sky Knight. Orang dapat mengatakan bahwa proses pertempuran sebelumnya hanyalah Yang Haoyu yang memberi arahan kepada Long Hao Chen demi meningkatkan pengalamannya dalam melawan kekuatan besar. Starlight Cross Strike milik Yang Haoyu lebih cepat dari apapun, menyerang langsung ke Long Hao Chen, tetapi kecepatan serangannya secara sukarela diturunkan dengan cepat, karena tekanannya meningkat. Dengan peningkatan tekanan, pantulannya akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan kultivasi Long Hao Chen, menahan tekanan seperti itu hampir tidak mungkin. Yang Haoyu berusaha keras untuk memaksa Long Hao Chen melakukan terobosan dengan sekuat tenaganya sendiri. Pengalaman praktis seperti itu akan menghasilkan manfaat yang tak terlukiskan untuk masa depannya. Yang Haoyu mendesah diam-diam, berpikir dalam hati, mungkin aku hanya menaruh harapan yang terlalu tinggi pada anak ini. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, namun dia sudah berhasil mengembangkan domainnya. Apalagi yang harus dia tunjukkan? Tekanan besar mulai menyebabkan mulut dan hidung Long Hao Chen menyemburkan darah. Jika ini terus berlanjut, hidupnya akan segera terancam. Tepat saat Yang Haoyu berpikir untuk menghentikan serangannya, dia tiba-tiba melihat mata Long Hao Chen. Dia belum menyerah. Ini adalah reaksi pertama Yang Haoyu, dan tepat pada saat ini, dia melihat kilatan ungu di matanya. Saat kilau ungu keemasan terpancar dari dalam matanya, 9 garis ungu muncul tanpa suara di dahinya. Saat itu, aura Long Hao Chen bermetamorfosis, satu-satunya yang tetap sama adalah penampilannya yang lembut dan damai. Sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Itu bukan Dewi Cahaya, karena setelah menyerap kualitas khusus Elux sebagai Sion of Light, dia tidak dapat menggunakan Guts Discharge lagi. Itu karena energi spiritualnya mencapai kualitas Dewa Cahaya, eksistensi yang mampu bersaing dengan Dewi Cahaya. Tampilan ilusi dari perawakan itu secara bertahap memperoleh substansi, sayapnya yang besar terbentang dan menyebabkan penambahan bangsawan dan kekuatan yang tak tertandingi ke domain Dewa Cahaya Dewa Ungu Long Hao Chen. Benar, pembuluh darahnya telah memanggilnya keluar di depan tekanan tinggi dan krisis yang mengancam jiwa yang dihadapi Long Hao Chen. Sebuah raungan yang luar biasa bergema di belakang Long Hao Chen. Jejak niat ungu yang dalam berkobar, berubah menjadi lingkaran cahaya ungu yang bertiup ke arah Yang Haoyu. Yang mengherankan, dimanapun cahaya ungu itu lewat, sekeliling Long Hao Chen berubah menjadi warna ungu keemasan, dan serangan Starlight Cross itu berhenti di udara. Pedang Yang Haoyu berubah posisi, cahaya bintangnya terjalin menjadi peta bintang yang megah. Namun, ketika cahaya ungu itu bersentuhan dengan Yang Haoyu, tubuhnya bergetar hebat, dan awan emas ilusi terpisah darinya, berkibar ke arah yang berlawanan. Pedang kehidupan dan penciptaan di tangan Long Hao Chen akhirnya mendarat, sangat mengurangi kekuatan pedang cahaya bintang Cross Strike, dan di tengah suara gemeretak yang beresonansi, pedang yang bersilangan itu terbelah. Long Hao Chen memanfaatkan momentum besar itu untuk melesat maju, bayangan besar di punggungnya menyatu dengannya untuk berubah menjadi baju besi ungu keemasan yang megah. Sungguh aneh melihat unicorn ilahi tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun pada saat seperti itu. Heksagram warna-warni yang tergambar di bawah kakinya menghilang dengan tenang, dan jika seseorang memperhatikan dengan saksama, dia akan mengetahui bahwa pada saat sosok ungu besar itu muncul, bahkan unicorn ilahi tingkat atas tampak dipenuhi dengan teror. Yang Haoyu benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Evolusi kedua, itu sebenarnya adalah evolusi kedua yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Ini tidak mungkin bahkan dari langkah ke-9, peringkat ke-5 seperti dirinya tidak dapat mencapai prestasi ini. Hanya pada peringkat ke-6 atau bahkan ke-7 hal itu mungkin dilakukan. Dia juga merasakan indera pendampingnya. Lingkaran cahaya ungu itu secara tak terduga membangkitkan rasa takut pada binatang mitologi langit berbintang yang dikenal sebagai binatang mitologi nomor 1 dari tipe langit berbintang. Sejak ia membuat perjanjian dengan Starry Sky Mythological Beast, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi pada Yang Haoyu. Sejak awal pertempuran ini, Long Hao Chen terus-menerus berada di bawah tekanan. Tekanan itu tiba-tiba berkurang, ia secara refleks memanfaatkan momentum untuk melancarkan serangan.